Injil hari ini sungguh indah karena mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita semua juga terkadang sakit tuli dan gagap. Kita tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi kita terkadang menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Kita juga terkadang gagap. Kita gagap terhadap hal mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Santo Vincentius mengatakan, dipenuhi dengan semangat berbelas kasih, kita memiliki kewajiban untuk melayani orang-orang yang paling papa, orang-orang yang paling terabaikan, dan yang paling dibebani oleh kesusahan, baik jasmani maupun rohani. Selamat mengikuti Rehavin hari ini, Tuhan memberkati. Selamat jumpa dalam Renungan Harian Vincentian. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Maria dari Lourdes yang diangkat oleh gereja menjadi Hari Orang Sakit Sedunia. Pada hari ini kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Namun barangkali kita juga perlu mendoakan diri kita sendiri yang mungkin kita merasa sehat, namun sebenarnya secara rohani kita mungkin belum sehat. Dan mengapa belum sehat? Karena kita belum merasakan, belum mau membuka hati kita untuk menerima sentuhan pribadi dari Tuhan. Sentuhan pribadi dari Tuhan Yesus. Dalam Injil diceritakan mengenai orang yang buta tuli. Nah, ini juga sebetulnya mempunyai secara rohani, orang yang buta tuli itu adalah orang yang tidak atau belum sungguh-sungguh beriman. Sehingga ya ia mungkin berdoa, kita juga mungkin berdoa, namun belum sungguh-sungguh kita ini bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kita belum mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Hati kita masih tuli terhadap suara Tuhan. Dan karena itulah maka juga kita belum sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh mensyukuri dan memuji Tuhan. Nah, dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana orang Yesus mengajak orang buta dan tuli itu. Yesus tidak hanya sekedar berseru sembuhlah, tidak. Yesus mengajak dia untuk ke tempat yang sunyi, berdua, supaya bisa personal. Dan dari situ kemudian Yesus menyentuh telinganya dan menyentuh lidahnya. Dan orang yang buta tuli ini menjadi sembuh sehingga ia memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil ini kalau kita baca dalam terang pemahaman seperti ini, sebetulnya sangat menyentuh, sangat mengena bagi kita. Injil ini mengundang kita, seperti Yesus juga mengundang si buta dan tuli itu, supaya kita mau memberikan waktu personal, memberikan waktu pribadi kita untuk berhubungan pribadi, untuk disentuh oleh Yesus secara personal. Supaya apa?
supaya kita sungguh-sungguh sehat secara rohani namun juga jasmani. Kita seringkali membutakan, menulikan telinga kita untuk mau membaca sabda Tuhan, untuk mau berdoa secara pribadi, entah dengan alasan kesibukan atau apapun juga. Yesus mengundang kita bukan hanya untuk menjadi muridnya secara massal. Yesus mengundang kita secara pribadi untuk berhubungan personal dengan kita. Maka hidup rohani kita akan kokoh. Kesetiaan kita terhadap Tuhan, terhadap iman kita juga akan lebih terjamin. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa kerajaan Israel yang dibangun oleh Daud itu terpisah. Karena Salomo anak Daud betul raja yang bijaksana, tetapi dia mungkin sekali tidak seperti ayahnya, mungkin sekali kurang relasi personal dengan Tuhan. Karena itu ia tidak setia kepada Tuhan, ia lebih mengikuti istri-istrinya yang banyak. Dan itulah yang membuat dia dan keturunannya, keturunan Daud, tidak bisa mengembangkan kerajaan secara utuh. Salah satu hambanya memberontak dan memisahkan diri. Dari situlah kita tahu sejarah terpisahnya kerajaan Israel menjadi dua, yaitu 10 suku di utara dan hanya 2 suku di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan utara atau Israel dan kerajaan Yudea dengan ibu kota Yerusalem itu. Salomo betapapun bijaksananya, karena kurang mempunyai relasi personal dengan Allah, jatuh dalam ketidaksetiaan. Mari, saudara-saudariku, kita berjanji dan kita sungguh-sungguh membangun tekad, komitmen kita untuk berani berusaha memberi waktu personal kita kepada Tuhan Yesus, khususnya lewat membaca Injil, merenungkannya, meresapkannya, supaya hidup kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan dan bukan hanya mengikuti pikiran yang kita anggap mungkin paling bijaksana seperti Salomo. Tuhan mengajak kita untuk menjalin relasi personal dengan Dia, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan yang sejati. Ia yang mau berhubungan pribadi dengan kita, ia akan memberkati kita dengan kebijaksanaannya. Amin.